Halo, nama saya Zulaikha Widyasari, NIM 19802244005. Saya dari Pendidikan Administrasi Perkantoran Universitas Negeri Yogyakarta. Di video kali ini saya akan membahas 3 hal. Yang pertama, pentingnya mempelajari psikologi pendidikan. Yang kedua, penjelasan singkat tentang materi psikologi pendidikan. Yang ketiga, inovasi untuk perubahan pendidikan Indonesia. Yang pertama adalah pentingnya mempelajari psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan sangat penting dipelajari oleh calon guru karena yang pertama, dengan mempelajari psikologi pendidikan, guru dapat mengetahui karakter siswa sehingga guru dapat menghadapi siswa tersebut dengan tepat. Yang kedua, dengan mempelajari psikologi pendidikan, guru dapat menciptakan kondisi kelas yang kondusif sehingga siswa tidak merasa bosan saat jam pelajaran. Yang ketiga, dengan mempelajari psikologi pendidikan, guru dapat mengetahui tingkah laku atau cara belajar siswa sehingga guru dapat menyesuaikan porsi dan cara belajar siswa. Yang kedua adalah materi apa saja yang dipelajari di dalam mata kuliah psikologi pendidikan. Materi yang pertama adalah perkembangan anak. Perkembangan anak adalah perubahan yang dialami oleh seseorang untuk menuju tingkat kedewasaannya yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan. Perubahan ini terjadi pada fisik maupun psikis seseorang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tahapan perkembangan anak. Tahapan perkembangan anak yang pertama dimulai dari usia 0 sampai 16 minggu. Pada usia ini, bayi dapat menguasai 12 macam otot okulomotornya. Kemudian, usia 16 sampai 28 minggu. Pada usia ini, bayi dapat menguasai otot yang dapat menyanggah kepala dan dapat menggerakkan tangannya untuk meraih benda di sekitarnya. Kemudian, usia 28 sampai 40 minggu. Pada usia ini, ia dapat menguasai badan dan tangannya. Ia sudah mulai belajar duduk, menangkap, dan mempermainkan benda-benda. Kemudian di tahun pertama, anak sudah mulai pandai berjalan, berlari, dan dapat mengucapkan kata-kata yang sederhana. Kemudian di tahun ketiga, anak sudah dapat berbicara dengan kalimat. Selanjutnya tahun keempat, pada usia ini anak sudah mulai bertanya-tanya tentang apapun. Yang kelima, pada usia ini anak sudah matang dalam menguasai otot-ototnya. Ia dapat bercerita panjang dan ia suka bermain. Selanjutnya, materi yang kedua adalah perkembangan remaja. Menurut Piaget, remaja secara aktif membangun dunia kognitif mereka, di mana informasi yang diterima tidak langsung diterima begitu saja ke dalam skema kognitif mereka. Remaja telah mampu membedakan antara hal-hal atau ide-ide yang lebih penting daripada ide yang lainnya. Kemudian, remaja mulai bereksperimen dan mengembangkan ide-ide ini. Pada masa remaja berkembang, atau social cognition, yaitu kemampuan untuk memahami orang lain. Pemahaman ini mendorong remaja untuk menjalin hubungan sosial yang lebih akrab dengan orang lain, terutama teman sebaya, baik melalui jalinan persahabatan maupun percintaan. Pada usia remaja awal, perkembangan emosinya menunjukkan sifat yang negatif dan reaktif yang sangat kuat terhadap berbagai peristiwa atau situasi sosial. Emosinya bersifat negatif dan temperamental, sedangkan
remaja akhir sudah mampu mengendalikan emosinya. Pada usia remaja, perkembangan moralnya dipengaruhi oleh lingkungannya, terutama dari orang tuanya. Selanjutnya, materi yang ketiga adalah perbedaan individu. Perbedaan individu adalah suatu perbedaan yang dimiliki oleh setiap individu, baik fisik maupun non-fisik, yang menjadikan seseorang memiliki karakter atau ciri-ciri yang berbeda antara satu dengan yang lain. Kemudian ada intelijensi. Intelijensi ialah kemampuan yang dibawa sejak lahir yang memungkinkan seseorang berbuat sesuatu dengan cara tertentu. Kemudian ada kepribadian. Kepribadian adalah kualitas perilaku individu yang tampak dalam melakukan penyesuaian diri terhadap lingkungan secara unik. Materi yang keempat ada teori behavioristik. Nah, teori behavioristik merupakan teori belajar yang lebih menekankan pada perubahan tingkah laku serta sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Kemudian ada ciri-ciri teori behavioristik. Yang pertama, mementingkan pengaruh lingkungan. Yang kedua, mementingkan bagian-bagian. Yang ketiga, mementingkan peranan reaksi. Yang keempat, mementingkan mekanisme terbentuknya hasil belajar. Yang kelima, mementingkan hubungan sebab akibat pada waktu yang lalu. Yang keenam, mementingkan pembentukan kebiasaan. Dan yang ketujuh adalah ciri khusus dalam pemecahan masalah dengan mencoba dan gagal. Selanjutnya, materi yang kelima adalah teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif merupakan suatu teori belajar yang lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar itu sendiri. Selanjutnya, materi yang keenam adalah teori belajar humanistik. Teori belajar humanistik adalah salah satu mode ilmu psikologi yang mempelajari tentang manusia dalam cakupan kehidupan sehari-hari dalam proses belajar mengajar, sehingga terciptanya pembelajaran yang efektif. Materi selanjutnya atau materi yang ketujuh adalah teori belajar Ki Hajar Dewantara. Nah, Ki Hajar Dewantara mengartikan pendidikan secara umum sebagai daya upaya untuk mewujudkan perkembangan budi pekerti, pikiran, dan jasmani anak menuju ke arah masa depan yang lebih baik. Selanjutnya, materi yang kedelapan adalah lingkungan belajar. Lingkungan belajar meliputi lingkungan alam, lingkungan sosial, lingkungan budaya, lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Materi selanjutnya atau materi yang kesembilan adalah motivasi belajar. Sumber dari motivasi belajar ada dua, yaitu motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Materi selanjutnya atau materi yang ke-10 adalah evaluasi belajar. Evaluasi belajar adalah suatu proses penetapan untuk menyatakan baik atau buruk, berhasil atau gagal, sukses
proses atau tidaknya kegiatan belajar mengajar. Penilaian hasil belajar terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, penilaian formatif. Yang kedua adalah penilaian sumatif. Nah, materi selanjutnya atau materi yang terakhir adalah diagnosis kesulitan belajar. Nah, kesulitan belajar adalah suatu kondisi yang menunjuk pada sejumlah kelainan yang berpengaruh pada pemerolehan, pengorganisasian, penyimpangan, pemahaman, dan penggunaan informasi secara verbal dan nonverbal. Penyebab kesulitan belajar adalah kelainan dalam salah satu atau lebih proses yang berkaitan dengan menerima informasi, proses berpikir, proses mengingat, dan proses belajar. Poin pembahasan yang ketiga adalah inovasi perubahan pendidikan Indonesia. Yang pertama, mengurangi jam pelajaran di kelas. Hal ini sebenarnya memang susah untuk dilakukan, akan tetapi tidak dapat dipungkiri jika terus-menerus belajar di dalam kelas, siswa akan merasa bosan. Selain itu, dengan proses belajar mengajar yang lebih nyata atau relevan akan membuat siswa mempermudah dalam memahami materi yang disampaikan oleh guru. Yang kedua adalah lebih menekankan siswa untuk terbiasa berpendapat sejak SD. Hal ini akan membuat siswa menjadi lebih percaya diri dengan pendapatnya. Dalam hal ini, guru lebih berperan untuk meluruskan pendapat siswa, bukan menentang pendapat siswa. Dengan cara siswa berpendapat, guru akan memahami karakter dari siswa tersebut sehingga dapat menghadapi siswa tersebut dengan cara yang tepat. Yang ketiga adalah memberi pelatihan pengembangan karya pada sekolah menengah. Dengan adanya pelatihan pengembangan karya pada sekolah menengah, bertujuan untuk mengajarkan dan mengembangkan potensi, ide, dan kreativitas siswa. Sekian video dari saya. Terima kasih.